dimensi subjektif, objektif. Sebagaimana manusia ini terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan, ruhani dan jasmani ya. Jismani ini ya, jismun. Jasmani itu salah. Jismun. Ini objektif berhubungan dengan hukum kausalitas sebab akibat. Jadi ketika kita ingin belajar dunia objektif, belajar hitung-hitungan tadi, cash flow, terus smart, ya, spesifik, measurable, yang gitu-gitu. Terus kita belajar technical analisis, kita belajar hitung-hitungan fundamental dan segala macam. Tetapi di pasar modal, ketika kita hanya belajar dunia objektif ini, tidak jarang seorang trader profesional pun berantakan gara-gara ininya buruk. Maka semua sepakat bahwa kesuksesan di pasar modal, bahkan bukan hanya di pasar modal, dalam kehidupan kita sehari-hari, 80% dipengaruhi oleh dunia subjektif, sisanya baru 20% dunia objektif. Nah, nanti sehabis istirahat kita akan membahas secara totalitas subjektif itu apa, objektif itu apa, terus bagaimana menggabungkannya sehingga kita menjadi satu manusia yang sebenarnya manusia itu kan entitas tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara dunia subjektif dan dengan dunia objektif. Gak bisa dipisahkan antara rohani dengan jismani. Gak bisa dipisahkan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Semua saling berkaitan. Ketika kita bisa menyatukan itu, inilah sejatinya manusia. Jadi setiap tindakan dia tidak hanya berdasarkan objektivitas, tidak hanya berdasarkan apa yang nampak di permukaan, tetap melibatkan apa yang ada di dalam. Dan ini kita perlu mengenal struktur manusia secara lengkap. Nanti akan saya jelaskan. Di situ ada ilmu agamanya, di situ ada ilmu kedokterannya. Kita akan kupas tuntas supaya kita bisa menyatukan ini. Dan nanti ketika kita sudah punya trading plan dan trading plan ini disuntikkan ke bawah sadar kita, maka ketika waktunya cut, kita cut. Itu secara otomatis ini yang ngingetin. Kalau kita main logika, wah jangan-jangan nanti naik lagi nih. Wah takutnya nanti sayang kalau dijual. Ini sudah tidak terlibat lagi nanti. Jadi kita punya trading plan yang baik, terus kita suntikan ke ini nanti yang jadi pengerem. Karena ketika kita menyuntikkan ke bawah sadar, kita udah nggak butuh alarm lagi mau bangun pagi, udah tiba-tiba aja bangun pagi. Ini yang kita perlu ini adalah repetisi ke sini. Pengetahuan objektif ini direpetisi ke sini. Jadi ini nanti akan mengendalikan secara auto. Inilah target investasi ala Supi. Baik mau diterapkan di trading, baik mau diterapkan di investing ataupun di kehidupan sehari-hari gitu loh.